Kisah dimulai di sebuah minimarket pesisir kota saat sheriff ini berkunjung. Dia pun menceritakan pada abang kasir kalau saat ini para polisi sedang mencari buronan yang sudah merampok bank karena sudah menewaskan 3 polisi dan 1 warga sipil. Ditambah mereka juga sudah menculik seorang teller bank, tapi karena kebelet pipis dia pun langsung pergi ke toilet. Knock yourself out. Thank you. You gonna fuck your girl to die? Ya, ternyata abang kasir ini didesak oleh Seth dan Richard. Ialah kakak adik yang menjadi buronan para polisi. Dan jika tidak ingin ada korban, Seth meminta abang kasir untuk tetap berakting seakan-akan tidak ada apa-apa di sini. Tapi karena Richard adalah seorang psikopat, dia pun menghasut kakaknya kalau abang ini sengaja mengirim sinyal agar sheriff itu datang, sehingga Seth menegaskan kalau dia harus menuruti aturan main saat ini. Well, your best. Lalu setelah sheriff itu keluar, abang kasir kembali menunjukkan sikap tenangnya dan saat dia akan membayar minumannya, tiba-tiba... What the fuck is that about? Signal the ranger. Ya, alasan Richard menembaknya karena dia merasa kalau abang kasir sedang memberikan kode permintaan tolong pada sheriff, dan karena abang kasir tidak terima tudingannya, akhirnya Richard menggila lagi. Namun karena masih hidup, akhirnya abang ini mencoba membuka berangkasnya di saat Seth dan Richard sedang berdebat karena kelakuan gilanya, sehingga saat mereka akan pergi... Ya, Richard pun tertembak di tangannya, sehingga Seth langsung membuat rencana untuk membalaskan perbuatan abang kasir. 1, 2, 3. Setelah itu, mereka berdua pun melarikan diri sambil membawa teller yang berada di dalam bagasinya karena takut kalau polisi akan segera menemukan mereka berdua. 4 walls and a roof, and that's all we need. Lalu setelah mendapatkan tempat menginap, Seth berencana akan pergi ke perbatasan untuk menghubungi Carlos. Namun Richard tidak setuju dengan pembagian hasil rampok mereka sebesar 30%. Akhirnya Seth menegaskan kalau kesepakatan itu sudah diatur dari awal dan Richard diminta untuk tinggal mengikuti alurnya saja. Dan juga selama Seth pergi, dia memberitahu pada ibu teller ini kalau ingin selamat dia tidak boleh bersuara maupun bertanya. Dan satu lagi, jika dia berusaha melarikan diri, maka dia tidak akan bisa melihat hari esok. Gloria, okay. I'll be back in a minute. Sedangkan di sebuah restoran, Jacob bersama kedua anaknya ialah Kate dan Scott yang sedang melakukan perjalanan liburan. Mereka pun berencana akan mencari hotel untuk beristirahat. Namun karena Jacob berhenti menjadi pendeta, akhirnya Kate ingin tahu dengan alasannya, sehingga Jacob memberitahunya kalau imannya hilang saat istrinya dipanggil oleh Tuhan. Mama's got nothing to say. Lalu di hotel saat Seth kembali membawa makanan, dia pun diberitahu oleh Richard kalau dari berita yang dia tonton dalam 48 jam para polisi akan segera menangkap mereka. Namun saat Seth akan memberi ibu itu makan, dia pun kaget kalau ibu itu sudah dihabisi oleh Richard, yang tentunya membuat Seth ngamuk karena adiknya yang psikopat dan cabul selalu mengacaukan rencananya, sehingga Seth memperingatkannya kalau sekali lagi tidak menurut maka Richard akan dihabisi. What's yours? Say yes, Seth. I understand. Yes, Namun di luar ternyata Jacob menyewa hotel yang sama dengan Seth, bahkan dia pun hampir menabraknya. Jeez, what is this guy's problem? No idea.
Setelah itu, saat Jacob beristirahat, tiba-tiba dia diganggu oleh suara ketukan pintu dari luar dan saat dibuka ternyata Richard ingin meminjam es batu miliknya, tapi What is it? ya, Seth dan Richard langsung menodongkan senjata mereka agar Jacob mau membantu membereskan mayat di kamarnya. Tapi karena Kate tiba-tiba datang, akhirnya Seth meminta mereka untuk tenang dan dia merubah rencananya dengan meminta Jacob untuk jadi supir mereka. Tapi karena Richard terus memandangi Kate dengan tatapan cabulnya, akhirnya Seth menyuruh adiknya untuk segera keluar. Akhirnya Jacob dan keluarganya akan mengantar Seth dan Richard menuju Meksiko dan karena Seth penasaran dengan istrinya Jacob, dia pun langsung memberitahunya kalau istrinya sudah meninggal akibat sebuah kecelakaan dan juga Seth kaget kalau ternyata Jacob adalah seorang pendeta ternama. Namun karena dia tidak ingin terlalu dekat dengan sandranya, akhirnya Seth menegaskan lagi kalau Jacob akan selamat jika dia mengikuti semua aturannya dan Seth memberitahu kalau dibandingkan adiknya hanya dialah yang bisa dia percaya karena Richard adalah seorang psikopat cabul yang sedang memantau Kate. Lalu sesampainya mereka di perbatasan, ternyata para polisi sedang memeriksa setiap mobil untuk mencari keberadaan Seth dan Richard, sehingga Seth meminta Scott untuk pindah ke depan, sedangkan mereka akan bersembunyi di WC sambil menawan Kate di sana. This isn't gonna work, Seth. Shut up, it's gonna work just fine. Namun sambil bisik-bisik Scott meyakinkan ayahnya untuk memberitahu para polisi itu, tapi karena Kate sedang terancam, tentunya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Jacob, sehingga Scott diminta untuk percaya padanya. I make the plays. Sehingga saat ditanya oleh petugas, Jacob mengatakan kalau mereka hanya berdua dan tujuan ke Meksiko ialah untuk menonton acara adu banteng. Tapi di dalam karena Richard tersinggung oleh perkataan Seth yang menganggapnya sinting, akhirnya suara keributan itu terdengar oleh petugas, ditambah Jacob pun malah jadi gelagapan dan mengaku kalau ada anak perempuannya di sana, sehingga petugas yang sudah curiga dia pun memutuskan untuk memeriksanya. Not to mention stupid. Excuse me. Ya, akhirnya mereka pun lolos dari sana dan Seth langsung memberitahu lokasi tujuan mereka, di mana setelah ini Jacob dan keluarganya akan dia bebaskan. Dan setelah beberapa jam, Seth membangunkan Richard untuk memberitahunya kalau mereka semua sudah berada di Meksiko, dan juga Seth menipunya kalau waktu di WC, Richard tiba-tiba jatuh pingsan dan kepalanya membentur ke lantai, di mana mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Ya, ternyata tempat yang dimaksud adalah klub malam di mana sales di sana sedang mempromosikan kalau di sini menjual berbagai roti jepit dimulai dari yang wangi, berdenyut, berdarah, berduri, kambing, kucing sampai kuda pun ada, sehingga Seth memberitahu mereka kalau saat pagi nanti Jacob boleh pergi dari sini, namun sebelum itu dia akan menraktir mereka semua di dalam sana. Tapi saat mereka disambut oleh sales itu, tiba-tiba Seth melakukan ini. Here we go.
Dan saat memesan minuman, Seth pun ditolak oleh bartender karena klub ini dikhususkan untuk pemotor dan supir truk saja, sehingga saat bodyguard akan mengusirnya, Seth pun langsung menantangnya berkelahi, di mana agar semuanya aman, Jeko pun mengaku kalau dia adalah supir truk dan Seth adalah penumpangnya, sehingga setelah melihat SIM miliknya, mereka pun akhirnya diterima di sini. Lalu memang pada dasarnya kalau Seth adalah seorang bajingan, dia pun malah memaksa kedua anak itu untuk meminum minuman keras yang padahal mereka berdua masih di bawah umur. 1, 2, 3. Tapi karena Jacob melihat kalau ada yang tidak beres pada Seth, akhirnya dia pun menjelaskan kalau saat ini Seth sudah dalam keadaan menang karena semua pihak polisi dan FBI tidak bisa menemukannya, sehingga Seth yang sudah sadar dia pun memaksa Jacob untuk minum bersamanya. Setelah itu, abang bartender naik ke atas panggung dan memberitahu kalau saat ini acara puncak akan dimulai, di mana Ratu di bar ini akan tampil untuk menghibur semua para kaum lemah syahwat di sini. Satánico Pandemonium! Tapi saat Seth melihat kalau sales itu sedang menuju ke arahnya, dia pun meminta Richard untuk bersiap-siap sehingga... Sit down. Ternyata kalau wanita itu adalah seorang vampir yang membuat Richard tidak selamat, sehingga semua pekerja bar ini mulai menunjukkan wujud aslinya. Jacob! You know what everybody says about me, huh? I suck.
Lalu saat Seth terpojok, Ratu Vampir ini akan menjadikan Seth sebagai budaknya supaya dia punya pesuruh untuk menjilati sepatunya, tapi... Dan setelah menghabisi para vampir, Sex Machine dan Frost melihat kalau pemain band juga bukan manusia dan saat akan dihabisi tiba-tiba... Lalu setelah semua vampir pergi, Seth merasa sedih kalau adiknya kini sudah tidak ada dan dia pun berdoa semoga Richard menemukan ketenangan di sana, tapi... You would have liked it in El Rey. Ya, ternyata Richard sudah menjadi vampir dan Seth malah menghentikan Sex Machine yang akan menghabisinya sehingga membuat Jacob berteriak kalau Richard yang sekarang sudah bukan lagi adiknya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata peringatan mereka semua ada benarnya sehingga Seth ingin menghabisi nyawa Richard dengan tangannya sendiri. I could not give you in life. Dan tidak sampai di situ, tiba-tiba mereka semua mendengar suara kelelawar dari luar yang sangat banyak, ditambah kalau Kate sedang didekati oleh korban yang sudah berubah jadi vampir. Karena hal itu, akhirnya mereka akan menusuk jantung dari semua korban karena saat ini para mayat di dalam bar sangat banyak. Ya, karena tidak ada yang tahu kalau Sex Machine sudah tergigit, dia pun menyembunyikan lukanya dengan memakai jaket dan saat situasi sudah mereda, mereka semua memikirkan cara untuk melawan para vampir itu berdasarkan pengetahuan dari film-film yang selama ini mereka tonton dan Seth menyadari kalau senjata terbaik adalah Jacob yang mau kembali menjadi pendeta sehingga walaupun dihajar karena dianggap mengejek, akhirnya Seth memohon padanya karena selain dia, semua orang di sini imannya tidak berguna karena saat ini para iblis dari neraka itu sedang menunggu mereka di luar sehingga Jacob akan mencoba kembali menjadi pendeta. Tapi di tengah obrolan entah kenapa tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Sex Machine yang memerintahkan untuk membunuh mereka semua sehingga Kill the entire VC squad. Come on, Sex Machine! What are you gonna do about it? Lalu Jacob yang masih hidup dan belum berubah, dia pun membuat salib dari kayu dan pistol karena dia sedang berusaha untuk menyusul anak-anaknya. Open the door! Open the door! Ya, akhirnya dia pun kembali bertemu anak-anaknya tapi karena sudah tergigit dan hanya tinggal tersisa sedikit waktu, Jacob pun memberikan pilihan apakah mereka akan menunggu dirinya berubah lalu berurusan dengannya atau mereka berempat akan pergi keluar untuk membantai mereka semua karena kebetulan kalau saat ini mereka sedang berada di gudang persenjataan.
Tetapi sebelum pergi, Jacob memaksa mereka semua jika saat dia sudah berubah nanti, mereka harus berjanji untuk segera membunuhnya sehingga dengan terpaksa mereka pun mengiyakan permintaannya dan langsung beraksi. Ya, Scott pun melihat kalau vampir itu berhenti menyerang ayahnya yang ternyata Dad? Fight now, cry later! namun sayangnya Scott pun tertangkap oleh banyak vampir sehingga karena sudah tidak ada harapan, dia pun meminta Kate untuk mengakhiri hidupnya. Dan sekarang hanya tinggal Seth bersama Kate yang tidak memiliki banyak peluru ditambah kalau posisi mereka terpojok. Namun karena hari sudah mulai terang, Seth pun mempunyai ide untuk menghabiskan semua peluru mereka agar membuat lubang lebih banyak. Shoot more holes! I'm looking for my friend Seth! Ya, untungnya Carlos berhasil menyelamatkan mereka dan dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Seth yang marah dia memberitahu kalau di sana adalah sarang dari para vampir dan akhirnya karena tidak ada Richard, Seth memberikan kesepakatan mereka sebesar 25% agar dia bisa tinggal di El Rey. Dan setelah melakukan transaksi, Seth meminta maaf atas semua kejadian yang menimpanya sehingga dia memberikan sebagian uang pada Kate lalu meninggalkannya yang membuat cerita pun tamat.